Halo guys, welcome back to my channel. Jadi selama pemakaian udah 1 bulanan ini, saya baru bisa memberikan beberapa pendapat aku mengenai HP ini, tentang kelebihan dan kekurangannya. Dan mohon maaf kalau misalkan kalian nungguin video kelebihan dan kekurangan Oppo A3X ini agak lama, karena aku sendiri baru sempat bikin videonya. Dan di video sebelumnya kita hanya unboxing HP ini saja guys. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan Oppo A3X. Kira-kira layak gak ya untuk dibeli dan dipakai? So, untuk kamu yang penasaran, simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, kita bahas kebagian kelebihannya dulu dari HP ini. Yang aku rasain selama pemakaian 1 bulanan, kelebihan dari Oppo A3X ini terletak pada bagian daya tahan baterainya yang cukup awet. Oppo A3X ini mempunyai baterai sebesar 5100 mAh. Dengan kapasitas penyimpanan baterai sebesar itu, baterai Oppo A3X ini mampu bertahan seharian penuh dengan pemakaian normal. Seperti buka sosial media, scrolling TikTok, dan buat bermain game tipis-tipis. Selain itu juga, pihak Oppo mengklaim jika baterai Oppo A3X ini tahan lama, dengan performa minimal 80% dari kapasitas baterai baru setelah lebih dari 4 tahun penggunaan, yang berarti baterainya cukup terjaga performanya. Oppo A3X ini juga dibekali dengan fitur pengisian daya yang cukup cepat, yakni 45 Watt. Menurut klaimnya, HP ini mampu mengisi daya hingga 50% dalam kurun waktu 30 menit. Dan benar saja pas aku cas, HP ini ternyata pengisian baterainya cukup cepat. Jadi gak perlu lama-lama untuk mengisi baterainya guys. Keunggulan selanjutnya ada dari segi desainnya yang kekinian, tipis dan tahan air. Bodi Oppo A3X ini mempunyai ketebalan hanya 7,68 mm. Bobotnya pun hanya 186 gram. Oppo A3X ini juga mempunyai sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air. Dan yang paling aku suka, Oppo A3X ini juga sudah mempunyai sertifikasi pengujian standar militer MIL STD 810H, yang mana ini menurutku salah satu nilai plus, mengingat cukup jarang HP harga 1 jutaan yang mempunyai sertifikat ini dan kemampuan tahan banting. Sedangkan untuk di bagian layarnya juga cukup bagus, karena mempunyai ukuran layar yang cukup luas sebesar 6,6 inch, dan juga terdapat kamera yang sudah mempunyai desain punch hole. Layar Oppo A3X ini juga termasuk salah satu tercerah di kelasnya, dengan panel layar IPS LCD, dan mampu mencapai tingkat kecerahan 1000 nits, yang mana ini pastinya tampilan layarnya tetap jelas, meski di bawah terik sinar matahari sekalipun. Meskipun resolusinya masih HD+, tapi karena mengingat HP ini harganya cuma 1 jutaan kecil, dan juga kebanyakan HP harga 1 jutaan juga mempunyai resolusi layar yang sama. Dan untuk refresh rate-nya pun Oppo A3X ini cukup tinggi, sebesar 90Hz, yang mana ini pastinya bakalan smooth banget kalau misalkan kita pakai HP ini buat multitasking, seperti buka sosial media, scrolling TikTok, dan lain-lain. Untuk bahan material yang digunakan, Oppo A3X ini menggunakan bahan material plastik untuk di bagian belakang, dan di bagian depan menggunakan bahan material Panda Glass. Dan untuk warnanya ada 2 pilihan warna yang kalian bisa pilih, ada yang warna biru laut dan merah nebula. Terus keunggulan selanjutnya terdapat di bagian performanya, yang menurutku lumayan cukup kenceng kalau misalkan dipakai buat kebutuhan yang ringan, seperti buka sosial media dan bermain game tipis-tipis. Sebenarnya masih bisa juga sih dipakai buat kebutuhan berat, seperti buat bermain game berat atau editing video yang banyak menggunakan efek. Cuman yang aku rasakan selama pemakaian, bodinya jadi gampang panas guys. Kalau misalkan dipakai buat kebutuhan yang berat, mungkin wajar karena chipset atau dapur pacu yang digunakan cukup standar, HP-HP entry level pada umumnya. Tapi karena mengingat HP ini harganya cuma 1 jutaan kecil, performa Oppo A3X ini kalau menurutku sudah lebih dari cukup untuk penggunaan normal. Untuk dapur pacunya, Oppo A3X ini menggunakan chipset Snapdragon 6S 4G Gen 1 dan mempunyai RAM ada yang RAM 4GB space 64GB, RAM 4GB space 128GB,
dan RAM 6GB space 128GB yang bisa teman-teman sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Nah oke guys, untuk selanjutnya kita ke bagian kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama yang aku rasain setelah memakai HP ini selama 1 bulan adalah dari segi kameranya yang mana kualitasnya sangat standar. Mungkin wajar karena HP ini hanya mempunyai resolusi kamera sebesar 8MP untuk kamera utamanya. Sedangkan untuk kamera depannya hanya mempunyai resolusi kamera 5MP saja. Untuk dari hasil fotonya, kalau menurutku lebih bagus dibandingkan hasil videonya. Karena hasilnya cukup jernih dan tajam, standar HP-HP entry level pada umumnya. Dan berikut ini salah satu contoh foto dan videonya. Dan untuk hasilnya, kalian bisa nilai sendiri ya guys. Sedangkan untuk kekurangan selanjutnya ada pada storage-nya yang masih menggunakan MMC dan juga belum mempunyai fitur NFC dan Giro, yang mana HP harga 1 jutaan lainnya sudah pakai fitur ini guys. Dan kalau saja sudah mempunyai kedua fitur tersebut, mungkin bisa jadi salah satu nilai plus untuk HP ini. Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. See you on my next video.